Haleluya, haleluya, shalom. Saudara-saudara, kita jumpa kembali dalam Renungan Kristen dalam edisi HBDA Hidup Bergaul dengan Allah edisi 26 yang kita akan bicarakan tentang bagaimana hal mengikuti Yesus di masa virus corona, sehingga kita beri judul mengikuti Yesus di masa pandemi virus corona ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat dengan perkataan dari Ayub 2 ayat 10 berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dari kata-kata Ayub ini memberi satu inspirasi di zaman sekarang ini, di mana saya mau menghubungkan dengan masa pandemi virus corona ini. Banyak orang mengatakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang buruk karena kita tidak dapat bebas beraktivitas dan tidak bebas bergerak kemana hati kita mau, maka di situ aku ada. Kita hidup di masa sekarang ini diberi tantangan iman. Apakah kita kuat dan kita akan menang, atau kita jatuh dan mati? Saya mau menjelaskan dan memberi gambaran kesaksian tentang hidup dalam Kristus untuk kita sama-sama menghadapi virus corona ini. Di mana di masa sekarang ini iman kita ditantang untuk berdiri teguh dan kokoh dengan suatu keyakinan tanpa kita goyah, sekalipun maut mengancam di depan hidup kita. Saya meminta tuntunan Roh Kudus untuk dapat membuka rahasia firman Allah tentang orang-orang yang dipanggil untuk mengikuti Yesus, melayani Tuhan dengan kepenuhan Roh Kudus yang akan siap membantu saudara-saudara kita di saat mereka sedang mengalami penularan COVID-19 ini. Orang-orang percaya kepada Kristus terpanggil untuk melayani Tuhan melalui pelayanan spiritual, penguatan iman, dan kesembuhan jasmani yang dengan sukarela membantu para tenaga medis, dokter, dan perawat yang tidak lagi berdaya untuk mengatasi virus ini. Maka disinilah gereja terpanggil untuk menyatakan kuasa Tuhan, mengerjakan keselamatan yang telah diajarkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Sebelum kita membicarakan ini, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami ingin belajar arti panggilan dan pilihan Allah untuk mengikuti Yesus. Dalam rangka kami ingin membantu saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit pandemi COVID-19. Buka dan ajarkan rahasia panggilan itu, supaya kami teguh, kokoh berdiri, dan tidak goyah dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, karena kebetulan saya di pagi jam 4.30, saya membaca firman Tuhan ini. Kita akan baca di dalam kitab Lukas 9 ayat 57 sampai 62 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Dan ada satu bagian lagi pembacaan Alkitab yang melengkapi pembacaan ini. Dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan rahasia panggilan Allah dalam rangka pelayanan Injil Kristus Yesus. Ketika kita membaca firman Tuhan tadi, ada 3 orang yang kita bisa temukan yang sangat berbeda ketika mereka terdorong, termotivasi, bahkan terpanggil untuk melayani Tuhan. Kita melihat orang yang pertama. Orang yang pertama ini adalah orang yang tidak terpanggil dan tidak dipilih, tapi menawarkan diri melayani Tuhan. Itu ya. Kita baca tadi. Mari kita baca dalam ayat 57. Ayat 57 berkata bahwa seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Itu ya. Jadi orang ini, orang yang tidak terpanggil dan tidak dipilih, tapi menawarkan diri melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa motivasi orang ini sampai ia mau untuk ikut dan melayani Tuhan. Mungkin ia melihat karena Yesus banyak disanjung dan dihormati orang, atau karena mujizat-mujizat yang menakjubkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan harapan kalau ia bergabung dengan kelompoknya Tuhan Yesus, ia juga akan dihormati dan disanjung orang lain, dan mendapat pengakuan bahwa pemimpin atau kelompok mereka hebat. Nah, jenis orang seperti ini banyak kita temukan dalam kehidupan bergereja, dan banyak saya dapati pada hamba-hamba Tuhan. Saya memiliki kesaksian ya, saudara-saudara. Pada tahun 2018, tepatnya bulan November, ketika saya ikut pelayanan penerangan Alkitab dan kajian sosial pada ibadah konven perangkat pelayan yang diikuti beberapa pendeta, penatua dan samas. Firman Tuhan yang dibicarakan yaitu Yohanes 15 ayat 16 tentang panggilan dan pilihan Tuhan. Waktu itu saudara-saudara sedang masa pemilihan penatua dan samas di kolom atau kepel. Setelah saya mendengar firman Tuhan ini, maka saya merespon firman Tuhan ini dengan bertanya. Karena pada waktu itu sedang membuka pertanyaan. Saya bertanya begini, Pak Pendeta, sepertinya dari pembacaan Alkitab ini bahwa kami dapat memilah, tapi tidak bermaksud untuk menghakimi kepada Pak Pendeta. Ternyata penatua dan samas memang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tetapi pendeta tidak. Kemudian pendeta bertanya, apa alasan saudara bertanya seperti itu? Saya mulai cerita begini saudara-saudara. Banyak keluarga-keluarga Kristen telah menilai dan mengamati bahwa pekerjaan dan penghidupan pendeta di masa sekarang ini sudah sangat sejahtera. Ekonomi terpenuhi, martabat dan harga diri dihormati. Dan dianggap bahwa pendeta itu bukan hanya sejahtera di dunia tapi sampai masuk surga. Jadi, biasanya banyak orang tua mengharapkan supaya anak-anak mereka setelah selesai sekolah jadi pendeta saja. Maka ketika anak ini lulus SMA, maka ia disuruh supaya ia masuk kuliah teologi dan lulus menjadi sarjana teologi. Setelah lulus, ia mengikuti vikariat, dan selesai vikariat, ia ikut pengangkatan jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, ditempatkan di jemaat, dia mendapat gaji dan hidup layak. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah benar-benar seseorang yang jadi pendeta ini merasa dipanggil dan dipilih Tuhan atau tidak? Karena saya melihat bahwa pendeta melewati jalur sekolah,
dan jalur pilihannya sendiri. Itu pertanyaan yang saya tanyakan kepada pendeta. Dan saat itu pendeta menjawab bahwa kami pendeta sebelum jadi pendeta harus diseleksi. Maka saudara-saudara, saya tidak bertanya lagi setelah pendeta menjawab seperti itu, karena saya tidak ingin berdebat. Apalagi nada jawaban pendeta mulai agak tinggi dan emosional. Hanya saya mulai berpikir dan menyimpulkan bahwa sekalipun mereka pendeta, belum tentu mereka benar-benar terpanggil dan dipilih Tuhan. Karena saudara-saudara, mereka peroleh gelar dengan sekolah. Berarti kalau mereka sekolah, mereka berpikir untuk mendapat kedudukan, mendapat gaji. Mereka sebenarnya yang memanggil dan memilih diri mereka sendiri untuk menjadi pendeta. Bukan Tuhan yang memilih dan memanggil mereka. Bukankah begitu saudara-saudara? Nah, mari kita mengikuti khotbah saya ini. Dan dalam khotbah ini saya berpikir dan merenungkan sendiri. Dan sementara saya berpikir dan merenungkan ini, saya ingat Tuhan Yesus telah menjawabnya. Dan melihat pada pembacaan tadi, Tuhan Yesus menjawab bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa arti dari jawaban Tuhan Yesus ini, saudara-saudara? Jawabannya dan artinya, kalau saudara-saudara mengikuti Yesus, melayani Tuhan, tetapi pikiran atau tujuan ikut Yesus hanya untuk mencari tempat basah atau memikirkan kesejahteraan hidup saudara, lebih baik jangan jadi pendeta atau gembala. Serigala dan burung mempunyai sarang atau tempat tinggal yang nyaman, tetapi anak manusia seperti Yesus, sedangkan meletakkan saja kepalanya tidak ada tempat. Kita lihat Yesus berjalan ke sana kemari menginjil, ya, itu satu gaya pelayanan yang Yesus berikan. Jadi saudara-saudara, mengikut dan melayani Tuhan punya konsekuensi, yaitu menyangkal diri, mengikut keinginan Tuhan, bukan keinginan untuk keenakan diri kita sendiri dalam melayani. Kita harus rela mengorbankan diri, waktu, uang kita, dan terus menginjil tanpa mengharapkan tempat nyaman. Tempat yang nyaman nanti di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Saya pikir seperti ini jawaban Tuhan Yesus dalam penjelasan ini. Mari kita ikuti saudara-saudara pada pembacaan berikutnya di ayat 59 kita akan menemukan pada orang yang kedua. Saudara-saudara, kita melihat pemilihan yang dilakukan di kota-kota, pemilihan penatua, samas, dan diaken. Kita menemukan banyak yang melakukan kampanye, bergerilya mencari suara. Karena mereka berpikir bahwa menjadi penatua, samas, diaken itu adalah suatu jabatan yang mungkin sangat mulia dan menyenangkan. Memiliki gelar yang dapat diletakkan di depan nama tanpa sekolah, dan ketika juga gelar jabatan ini, saudara-saudara, sampai mati pun dihormati. Karena ketika orang yang memiliki gelar seperti ini mati, sampai di gereja disemayamkan sebelum pada tempat penguburan. Nah, itu yang membuat orang banyak menawarkan diri menjadi penatua, samas, atau diaken. Mari saudara-saudara kita lanjutkan pada orang yang kedua yang kita dapat temukan pada ayat yang ke-39, di mana orang yang kedua adalah orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan, tapi menolaknya dengan alasan atau dalih yang macam-macam, ya. Mari kita perhatikan ayat 50. Berkata, lalu Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Jadi saudara-saudara, mari kita perhatikan
ketika Yesus mengajak memanggil orang ini untuk ikut Tuhan, maka orang ini meresponnya tetapi menggunakan syarat. Saya pikir masa sih kita yang harus kasih syarat sama Tuhan? Aneh bukan? Seharusnya Tuhan Yesus yang harus kasih syarat-syarat untuk ikut Yesus, bukan kita yang kasih syarat sama Tuhan. Kata-kata orang ini memang kelihatannya memancing simpati orang yang mendengar di sekitar Tuhan Yesus. Seakan-akan ia sangat peduli dan konsen betapa sayangnya dan pedulinya pada orang tuanya. Tapi kalau kita pikir-pikir, sampai kapan sih orang itu mau bersedia melayani Tuhan kalau nanti dia menunggu dulu orang tuanya mati? Seandainya orang itu yang mati duluan, nah ini yang jadi persoalan. Ini berarti orang itu telah menutup peluang dan kesempatan untuk selamat. Nah, di dalam Amsal 1 ayat 24, saudara bisa menemukan situ berkata, oleh karena kamu telah menolak ketika aku memanggil dan tidak menghiraukan ketika Tuhan mengelurkan bantuan, uluran tangan Tuhan. Ya, silakan saudara baca. Karena juga di dalam Yesaya 42 ayat 6, Yesaya 42 ayat 6 berkata bahwa aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan dan ikut Yesus saat dipanggil dengan alasan saya belum siap, saya sibuk, saya masih punya tanggung jawab keluarga, tanggung jawab perusahaan, saya belum kawin, saya masih muda, jadi masih ada kesempatan untuk bikin dosa. Nah, saudara-saudara ingat, dalam cerita Injil, ada seorang muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus ia lakukan supaya ia masuk surga. Maka Yesus menjawab, turutilah segala perintah Allah. Dan orang muda kaya ini berkata, perintah yang mana? Kata Yesus, ada 10 perintah. Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua, dan seterusnya saudara dapat temukan dalam Keluaran 20. Tetapi orang muda yang kaya itu berkata bahwa ia telah melakukan semua perintah itu. Tetapi Yesus juga berkata, jualah semua yang kamu miliki dan bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, dan kamu ikutlah aku. Kita lihat saudara-saudara ketika Yesus mengajak jual kemudian ikut Yesus, apa hasilnya yang orang muda yang kaya ini alami setelah dia mendengar perkataan Tuhan Yesus? Orang muda ini sangat kecewa dan merasa susah hati atau sedih sebab hartanya banyak. Maka karena itu Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita melihat contoh tadi seorang muda yang kaya ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus menolak karena banyaknya hartanya, bukan? Mungkin pada masa sekarang ini banyak orang Kristen kaya telah mengikuti perintah Tuhan. Mereka rajin beribadah, rajin dalam persekutuan. Di mana-mana mereka pergi, ikut. Tetapi ketika dipanggil Tuhan dengan harta dan kekayaan mereka, maka kita menolaknya. Apalagi ketika harta itu dibagi kepada orang miskin dan secara totalitas mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi saudara-saudara, pada orang yang kedua ketika dipanggil oleh Tuhan dan dia menolaknya, mari kita melihat respon jawaban apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap orang yang menolak akan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini Yesus menegaskan bahwa kalau orang yang mati itu sudah mati, ya itu sudah urusan orang mati itu sendiri. Sedangkan kita yang masih hidup adalah urusan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan Tuhan. Orang yang sudah mati tidak berdaya lagi. Dia tidak dapat menikmati hartanya lagi. Mati tidak membawa hartanya. Yang penting saudara-saudara dalam hidup ini,
Tuhan Yesus mau ajarkan adalah hidup dan menghidupkan orang lain. Caranya menghidupkan orang lain adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya saudara-saudara, apabila kita mati, maka kita akan memerintah bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Mari saudara-saudara kita melihat pada orang yang ketiga ketika ada panggilan untuk melayani Tuhan. Pada ayat 61, ada seorang lain lagi berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Nah, orang yang ketiga ini adalah orang yang tertarik sehingga ada respon untuk ikut Yesus. Tetapi di dalam dirinya dia merasa ragu-ragu. Dia berpikir, saya mau ikut Tuhan tidak? Saya dipanggil atau dipilih Tuhan tidak? Saya sebenarnya rindu sekali untuk melayani Tuhan. Tapi bagaimana caranya ya? Itu orang yang seperti itu, orang ketiga. Orang yang jenis seperti ini adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja, saudara-saudara. Seperti firman Tuhan berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Orang yang ingin melayani karena tertarik pada gaji besar sebagai pendeta. Orang ikut melayani Tuhan dan ikut dalam persekutuan karena ajakan teman yang satu profesi, pekerjaan, satu rumpun keluarga. Tertarik dan segan pada pendeta yang punya mujizat penyembuhan. Mari saudara, ada ayat pendukung lainnya yang dapat kita baca dan kita renungkan. Dalam Yohanes 15:16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita melihat ya dalam pembacaan firman Tuhan ini, sangat menarik sekali. Jadi saudara-saudara, pada orang yang ketiga bagi mereka yang ragu-ragu dalam panggilan pelayanan, ketika mereka melayani saudara-saudara akan kelihatan dalam buah dari pelayanan gereja mereka. Panggilan dan pelayanan gereja akan nyata dari buahnya. Apakah menghasilkan buah dan buah tetap terus berbuah atau tidak? Kalau tidak ya lebih baik panggilan pelayanan dihentikan dan dimatikan saja. Mari kita lihat hamba-hamba Tuhan yang sudah ada sekarang menjadi pendeta, gembala atau pastor di jemaat dari saudara-saudara. Tuhan Yesus memberi contoh tentang gembala atau pendeta yang baik. Dan itu kita dapatkan di dalam kitab Yohanes tentang gembala yang baik. Cara masuk saja sebagai pendeta atau menjadi gembala untuk melayani Tuhan ada berbagai cara. Dalam Injil Yohanes 10, kita lihat Yesus menjelaskan bahwa ada seorang yang menjadi gembala atau pendeta masuk kandang ladang pelayanan dengan tidak melalui pintu. Ada yang tanpa dipanggil dan tanpa dipilih Tuhan, tetapi dia mau melayani Tuhan. Tapi anehnya dia tidak mengikuti prosedur Tuhan, tetapi memanjat tembok. Dan ketika mereka memanjat tembok dan menjadi pendeta dan gembala, dikatakan di dalam Yohanes 10 ini adalah pencuri dan perampok. Tuhan Yesus memberi contoh dua orang gembala. Yang satu adalah gembala atau pendeta yang baik dan yang satu adalah pendeta atau gembala yang upahan. Gembala atau pendeta yang baik akan kelihatan dari buah pelayanan, yaitu ia akan melayani sungguh-sungguh dengan nyawanya sendiri. Ia akan korbankan demi menyelamatkan domba-dombanya atau jemaatnya. Tapi gembala atau pendeta upahan ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Jadi biasanya saudara-saudara pelayan dari seorang pendeta atau gembala, apakah ia gembala yang baik atau upahan, kelihatan dari buahnya, cara hidupnya sehari-hari. Nah, saya beri contoh begini saudara-saudara, di masa sekarang ini saudara bisa menilai apakah ia gembala, pendeta, upahan atau gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Saudara dapat melihat sebenarnya dalam keadaan seperti sekarang ini, di mana di masa COVID-19 ini banyak domba-domba atau umat Kristen secara berai oleh serigala virus corona yang datang dan siap menerkam. Akan kelihatan respon dari pendeta atau gembala itu.
Kalau pendeta atau gembala itu lari sembunyi dan takut terjangkit virus corona dan membiarkan jemaat atau domba-dombanya berjuang sendiri hidup dan mati mereka, itu berarti itu gembala atau pendeta upahan. Tetapi kalau pendeta atau gembala yang baik melihat bahwa jemaat atau dombanya akan dicabik oleh serigala virus corona, maka ia akan tampil di depan dari jemaatnya untuk menghalau virus itu. Caranya ia bukan hanya berdiam diri di gedung gereja atau pastori, tapi ia datang cari jemaat. Jemaat yang dalam ketakutan, kebimbangan, dia harus aktif dan dia kunjungi. Dia harus memberi, menghibur, beri urapan roh Allah bekerja. Ada penumpangan tangan bagi dombanya. Bahkan yang sudah sakit pun COVID-19 dia harus letakkan tangan dan menyembuhkannya. Kemudian bukan hanya itu saudara. Di masa pandemi ini kan banyak kesulitan dan kesusahan ekonomi. Banyak mungkin dari domba-dombanya yang sulit untuk cari makan. Dia harus cari tahu ekonomi jemaat. Jangan-jangan dombanya mati kelaparan karena PSBB. Dan gembala yang baik ya tidak akan memikirkan dan menghiraukan tubuhnya atau jiwanya mati atau akan terjangkit dengan virus corona. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menegaskan kepada Timotius anak rohaninya bahwa jadilah prajurit yang baik sekalipun engkau menderita karena Kristus. Karena seorang prajurit tidak akan menghiraukan hidupnya selain hanya untuk menyenangkan komandannya. Saudara-saudara, di masa virus corona gereja diuji oleh Tuhan. Maka hamba-hamba Tuhan diuji oleh Tuhan ibarat seperti emas yang dimurnikan di atas api. Untuk mencari gereja yang murni dan setia. Untuk melihat apakah gembala atau pendeta adalah yang baik atau pekerja Tuhan sebagai upahan. Di masa sekarang ini akan terbukti, saudara-saudara. Akan terbukti kehidupan para hamba Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 18, kata aku tahu siapa yang telah kupilih. Tuhan tahu siapa yang Tuhan telah pilih dan Tuhan sudah panggil. Sehingga dalam Petrus 1 Petrus 1 ayat 2 berkata bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Kristus Yesus dan menerima percikan darahnya. Di sini saudara jelas sekali bahwa orang yang telah dipilih sesuai rencana Allah, yang dikuduskan oleh Roh dan taat pada Yesus dan menerima percikan darahnya. Percikan darahnya sini saudara adalah ikut menderita bersama Kristus. Nah, tapi di sinilah jelas perkataan Tuhan Yesus pada orang Kristen yang telah menjadi pelayan Tuhan. Yesus berkata bahwa setiap orang yang siap untuk membajak, dalam arti kita melihat sekarang adalah untuk menghadapi virus corona ini, tetapi menoleh ke belakang maka tidak layak untuk kerajaan Allah. Jelas sekali saudara kalau kita baca. Sehingga saudara-saudara, di dalam Wahyu 17 ayat 14 sebagai ayat penutup kita di dalam firman Tuhan, seorang pendeta atau gembala yang baik adalah mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itu dapat kita temukan dalam Wahyu 17 ayat 14. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahwa semua orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus terpanggil untuk melayani dan bersaksi tentang Kristus Yesus. Tetapi ada orang yang terpanggil dan dipilih oleh Tuhan secara khusus. Misalnya rasul, nabi, pengajar, penginjil, dan gembala. Kita lihat di masa sekarang ada yang dipanggil secara khusus adalah pastor, pendeta, gembala, penatua, samas, diaken, dan pekerja-pekerja gereja yang ada. Jadi saudara, semua orang yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus terpanggil. Tapi ada yang dipanggil secara khusus. Yang mudah-mudahan saudara-saudara yang dipanggil secara khusus ini adalah menjadi gembala yang baik seperti Yesus. Tidak menjadi seperti gembala atau pendeta-pendeta upahan. Mari saudara-saudara kita akan tutup akan renungan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kami datang merendahkan diri dengan hati yang hancur, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan kasih Allah, sehingga kami masih dapat bernafas dan hidup dengan kekuatan dan kesehatan dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Kami telah menerima kasih Kristus dan keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan di atas kayu salib. Sekarang Tuhan, kami ingin belajar rahasia panggilan Tuhan untuk melayani sama kami yang sedang menderita COVID-19 ini. Tapi kami tidak tahu caranya dan bagaimana memulainya. Maka kami ingin tahu Tuhan, apakah kami terpanggil dan telah dipilih oleh Allah, atau kami yang memanggil diri kami sendiri, atau memendiri kami sendiri seakan-akan kami menganggap bahwa ini dipilih Tuhan. Padahal pelayanan kami tanpa persetujuan Tuhan. Maka kami beranggapan bahwa bukankah pelayanan kami ini Tuhan akan sia-sia dan membuat kami mati konyol. Karena itu Tuhan, berikan kami petunjuk dan bimbingan Tuhan supaya kami dapat mengerti maksud dan tujuan panggilan Tuhan untuk kami dapat melayani dengan kehendak Allah. Maka dalam kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan kami mohon hikmat dan Roh-Mu berbicara kepada kami supaya kami memperoleh kepastian iman dalam keteguhan hati pelayanan kami. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan meminta kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Saya kira saudara cukup sekian firman Tuhan yang begitu singkat tapi renungan yang begitu panjang. Kiranya membuka diri kita untuk kita dapat memahami dan mengerti bagaimana panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan kita melayani dengan sukacita di saat hari-hari ini. Tuhan memberkati kita sampai kita bertemu kembali dalam renungan Kristen berikutnya. Haleluya. Shalom.